Saya sih jujur orang yang gampang ngejudge kadang, ih orang ini gitu. Dia cukup membuat saya agak terguncang gitu, belum lolos. Ya udah sekarang dijalanin aja apa yang ada di depan. Supaya saya nggak kehilangan tujuan waktu itu. Oh ternyata ada cara berdoa gitu ya. Jadi intinya rasanya kayak udah pengen banget, tapi ternyata belum kesampaian. Realistis aja sih gitu. Oke, saya Zanja Bila Ubaida. Biasanya dipanggil Zanja, dipanggil Apil, dipanggil Bila, semuanya boleh. Itu semuanya dipanggil kayak gitu pasti saya bakal nengok juga sih dipanggil apapun. Saya sebagai apa ya fresh graduate, masih baru lulus akhir tahun kemarin. Sekarang masih nyari-nyari pekerjaan yang settle. Sekarang sambil nunggu punya pekerjaan settle, sambil shadow teaching di sebelah kampus. Kalau kepengennya sih ke arah psikolog klinis, tapi karena emang kayaknya masih jauh juga dan juga biaya, waktu juga. Jadi ya udah akhirnya sekarang sambil nunggu itu terwujud, ya udah sekarang dijalanin aja apa yang ada di depan gitu. Yang pengen saya ceritain tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan manifestasi juga, uh, doa juga, kayak gitu. Jadi waktu itu saya waktu akhir tahun 2021 menuju ke 2022, saat itu saya kuliah semester 3, 4 kalau nggak salah, itu itu saya punya lebih tepatnya mengalami suatu masalah yang menurut saya itu cukup apa ya kalau bilang ya, dia cukup membuat saya agak terguncang gitu. Tapi dari situ saya jadi menemukan satu tujuan yang harus saya capai, yaitu ikut study exchange yang ikut program pemerintah waktu itu. Dan akhirnya saya merasa kayaknya harus uh, kayaknya saya harus membuat ini sebagai goal saya supaya saya nggak kehilangan tujuan waktu itu. Karena menurut saya pengalamannya cukup mengguncang gitu. Dan akhirnya oke, saya coba buat capai itu dengan berbagai persiapan, belajar bahasa Inggris karena saya sebenarnya nggak punya basic bahasa Inggris sama sekali, benar-benar sama sekali. Terus juga persiapan bikin esai, terus juga riset tentang programnya, riset tentang kampusnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah apply, ternyata saya belum dapat, uh, belum lolos gitu. Setelah itu, dan itu juga di dalamnya pasti melibatkan doa ya, tadi tentang doa itu ya, melibatkan doa, di mana di situ baru pertama kali ini saya memiliki sesuatu yang benar-benar saya impikan gitu. Dan dari situ akhirnya saya belajar juga tentang, oh ternyata ada cara berdoa gitu ya. Saya bahkan sampai bikin, apa itu namanya? Saya lupa. Intinya saya selalu bikin tulisan, bahkan di setiap wallpaper yang saya pakai itu selalu saya kasih tulisan, saya lolos study exchange itu gitu. Terus saya juga berdoa, coba buat sholat malam juga bahkan waktu itu, mulai buat rutinitas sholat malam dan lain sebagainya. Saya juga coba buat berdoa dan membayangkan ketika saya menjadi awardee dari program itu dan lain sebagainya, tapi ternyata masih belum kesampaian gitu. Jadi intinya rasanya kayak udah pengen banget, tapi ternyata belum kesampaian gitu. Semoga aku bisa jadi awardee di program exchange itu. Itu nggak spesifik di negara mana, cuman kayak gitu aja gitu. Lolos. Dan ternyata tidak lolos. Iya. Tapi apakah akhirnya doamu terkabul? Terkabul tapi dengan jalan yang berbeda. Tetap dapat exchange, tapi menurut saya di versi yang lebih simpelnya, di negara yang lebih dekat dan dalam waktu yang lebih singkat. Tapi saya cukup senang karena udah bisa ngerasain, oh ternyata exchange itu kayak gini. Gitu. Masih, tapi
kadang juga ada kayak perasaan realistis aja sih gitu. Tapi sebenarnya kan nggak boleh ya, punya mimpi kan harusnya tetap dikejar ya meskipun nggak realistis. Tapi menurut saya ya udahlah ada, tapi nggak yang semenggebu dulu gitu. Pengen ke pengalamannya aja sih, karena menurut saya ketika kita ketemu sama hal yang baru, entah itu perspektif, budaya, orang-orang baru dengan background yang beda sama kita, itu menurut saya bisa melatih kita biar nggak gampang ngejudge ke orang lain gitu sih. Itu Sebelumnya yang gimana? saya sih jujur orang yang gampang ngejudge kadang. Misalkan ada orang yang kayak ini, saya langsung kayak mikirnya, ih orang ini gitu. Dan saya pengen melatih biar saya nggak kayak gitu sih Mbak. Dan mungkin menurut saya salah satu caranya kayak itu dengan exchange, dengan tahu background yang bervariasi, orang-orang yang berbeda dengan saya kayak gitu. Sejujurnya sih nggak terlalu yang impactnya nggak sebesar itu karena cuma seminggu, dan menurut saya budayanya juga nggak terlalu berbeda karena kita kan ya nggak sejauh itu ya, kecuali kalau misalkan ke Eropa gitu ya. Itu sih, tapi cukup ke pengalaman prosesnya aja sih yang menurut saya lebih membekas gitu daripada waktu saya di sananya gitu. Akhirnya kejadian-kejadian itu mengubah cara berdoamu atau enggak? Iya, iya sih bisa dibilang iya bisa mengubah gitu sih. Dari yang sebelumnya gimana jadi gimana? Dari yang sebenarnya saklek banget kayak ya Allah aku harus mintanya kayak gini 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 spesifik, lebih ke sekarang kayak kalau misalkan ini baik coba dimudahkan ya Allah, kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa, coba dibuat saya lebih ikhlas dan diganti sama yang lain yang lebih baik itu sih. Dan akhirnya berpengaruh saat ini. Iya bisa dibilang gitu, lebih ikhlas aja sih soalnya. hmm, dari yang sepanjang saya tahu, Tuhan itu bakal mengabulkan doa kita dalam 3 cara. Yang pertama dikabulkan saat itu juga sesuai apa yang kita inginkan. Yang kedua dikabulkan tapi nggak saat ini, bisa jadi dalam bentuk yang lain atau di waktu yang selanjutnya, nggak sekarang. Dan yang ketiga nggak dikabulkan tapi diganti sama yang lebih baik atau yang mungkin kita nggak merasa itu baik tapi menurut Tuhan itu baik gitu. Dan cerita saya barusan itu kayaknya yang nomor 2, alias dikabulkannya ketika saya udah siap. Dan mungkin kalau misalkan saya dikasihnya exchange yang 1 semester 6 bulan, kayaknya saya nggak bakal betah. Jadi mungkin saya dikasihnya yang 1 minggu aja di Malaysia, yang deket gitu sih. Jadi dikabulkan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi yang lebih sesuai sama saya. Gitu. Jadi saya yakinnya semua doa kita itu bakal didengerin. Nggak mungkin ada yang apa ini doa sepele gitu. Karena Tuhan kita pasti ngerti gitu. Dan nggak bakal ada yang tertolak gitu. Jangan coba-coba dikte Tuhan. Iya bener, jangan mendikte. Kalau doa jangan mendikte, dirayu gitu ya Mbak ya, dirayu. Kalau berdoa itu merayu bukan mendikte itu semua. Dan siapkan juga ruang untuk ikhlas untuk kemungkinan-kemungkinan yang mungkin menurut kita nggak baik atau nggak menyenangkan atau nggak sesuai sama kemauan kita gitu. Karena kita cuma manusia, pengetahuan kita terbatas, kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana, dan yang lebih tahu adalah yang menciptakan kita gitu sih.